Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Cipeng alias Peng 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 di konten Suara Tirta. Dadadadad. Yoi, pada hari ini di tag tanggal 17 Juli 2021. Ini jam 4, ini 1 jam sebelum Pak Luhut dari Kemenparves, Kementerian Maritim Ves, Kemensos dan Kemenkes untuk melakukan jumpa pers terkait kelanjutan PPKM darurat. Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial. Jadi begini kawan-kawan, langsung to the point saja biar kalian tidak menunggu lama-lama. Apakah PPKM darurat efektif atau tidak? Tidak. Langsung tidak. Loh kenapa? Karena tidak diiringi dengan pemberian bantuan yang sepadan kepada warga yang terdampak. Case close. Kok bisa? Jadi gini, tujuan dari PPKM darurat, PPKM, PSBB, lockdown, apapun itu adalah membatasi mobilitas warga sehingga mengurangi kemungkinan penularan virus. Ya, sekali lagi, tujuan PPKM adalah sesuai dengan video yang di-tag sebulan lalu. Saya setuju dengan narasi PPKM darurat asalkan efektif dan warga yang terdampak itu diberikan kompensasi yang pas. PPKM darurat bertujuan mengurangi mobilitas warga. Otomatis warga yang mendapatkan gaji bulanan dan tidak dipecat itu aman sebenarnya. Nah, tapi kita tahu akibat dari PPKM darurat ini berbagai industri, contohnya yang di bidang sektor perdagangan dan perniagaan kayak contoh kain atau kuliner, mall, terus habis itu perhotelan, lalu Starling, itu kan perdagangan juga. Pedagang asongan, ya kan, pedagang kaki lima. Tambal ban. Tambal ban online. Maaf, nanti sensor. Jadi menurutku akhirnya terpaksa tutup. Nah, kalau kita gaji bulanan kayak PNS, ASN, atau pegawai swasta, atau pegawai BUMN, mereka mendapatkan at least gaji bulanan, terlepas dari yang di PHK. Bagaimana dengan orang yang bekerja di perdagangan? Mungkin tahun lalu kok nggak kayak gini, tahun lalu orang masih punya tabungan. 2020 di saat yang kena PSBB orang masih punya tabungan, tapi di tahun ini mungkin tabungan sudah habis, beban semakin berat dan COVID-nya semakin berat. Nah, lingkaran setannya seperti ini, ketika PPKM terjadi berarti mobilitas berkurang. Harapannya kan tentu angka penularan berkurang. Tapi kenapa semakin tinggi? Karena ada beberapa orang perkampungan yang mereka nggak dapat duit dan akhirnya mereka terpaksa kerja. Soalnya kalau nggak kerja, mereka nggak bisa beli masker. Nah, satu masker kayak gini itu rata-rata Rp2.500. Let's say satu anggota keluarga terdiri dari, satu kakak terdiri dari 4 anggota keluarga. Berarti dia harus beli 4 masker sehari. Berarti dia harus 10.000, ya kan? Belum cari makan, belum kawan-kawan. Otomatis karena mobilitas berkurang, berarti orang yang membeli juga berkurang. Karena nggak semua orang kan beli bisa delivery. Emang service HP bisa delivery? Kan susah. Antri kan? Otomatis terjadinya penurunan omset. Sehingga kalau orang nggak punya uang, maka kebutuhan untuk nutrisi akan berkurang. Sementara untuk mencegah COVID, itu nutrisi harus tinggi. Kalaupun isoman, dia harus membeli suplemen, ya kan? Dia harus membeli obat. Katanya gratis, tapi kan protein nggak gratis, makanan bergizi nggak gratis, PCR aja nggak gratis, swab antigen aja 200.000. Yang terjadi adalah uangnya udah keburu habis. Nah, otomatis masyarakat terpaksa keluar. Nah, jadi PPKM ini kenapa nggak efektif? Karena di satu sisi warga diminta untuk mobilitasnya terbatas, tapi di satu sisi warga nggak diberi kompensasi yang enough, yang cukup. Sehingga akhirnya kebanyakan masyarakat tetap keluar bekerja untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan primernya tercukupi, yaitu makan. Ya kan? Jadi COVID ini secara nggak langsung polarisasinya terlalu tinggi. Jadi orang yang percaya COVID dan orang yang nggak percaya COVID akhirnya ada. Ya kan? Kedua, kenapa sih terjadi polarisasi yang cukup tinggi? Ya karena kesenjangan ekonomi ini. Untuk orang yang punya uang, sekali lagi, untuk orang punya uang, kalau dia kena COVID, amit-amit, dia masih punya uang untuk isoman, masih punya uang untuk PCR, masih punya uang untuk swab antigen, dan masih punya uang untuk apa? Masih punya uang untuk membeli nutrisi. Ya kan? Walaupun ada beberapa dibiayai negara, contoh Kemenkes bilang kemarin obat yang untuk meringankan COVID gratis. Ya kan? Tapi bayangkan kalau misalkan itu yang terjadi ke orang miskin. Contoh, saya sempat mengunjungi di daerah Mangga 2 Selatan. Saya update itu fotonya yang sama Kapolres Metro Jakarta Pusat. Ya kan, nanti saya kasih fotonya di sini nih. Ini
di Mangga 2 Selatan, daerah Sawah Besar, rumah seluas 16 meter persegi, petak, itu diisi 4 kakak, bos. Tidurnya sif-sifan, dan saya datang ke satu keluarga yang isoman. Neneknya COVID, sementara satu merawat. Itu terpaksa, ya berarti 4 kakak itu isoman. Tapi karena rumahnya nggak cukup, berarti dia sif-sifan. Gorengan. Nah, Jonathan membawa gorengan. Bukan berita gorengan, ini gorengan beneran. Woi, taruh situ dulu. Nah, jadi yang terjadi adalah otomatis 3 kakak lain keluar. Bisa jadi mereka kena COVID, lalu mereka tidur di tempat umum kayak tempat di situ ada lapangan depan, ada pos ronda. Berarti bisa nggak terjadi klaster satu kampung? Nah, makanya kan di sini terjadi kesenjangan. Seandainya PPKM menanggung kebutuhan masyarakat yang terdampak, maka akan efektif. Masyarakat ini sebenarnya percaya COVID. Semua yang saya tanya, mereka percaya COVID ada. Tapi mereka selalu bertanya, sampai kapan saya harus di rumah? Ya, sementara COVID ini nggak akan selesai. Itu pertanyaan masyarakat. Wajar kan? Masyarakat yang kesulitan mencari uang, itu cuma tanya satu hal. Saya percaya COVID, Dok. Saya percaya banget. Saya tahu cara mencegahnya. Saya tahu. Tapi kalau saya mematuhi peraturan, saya punya 4 anggota keluarga, ini kasih makannya gimana? Kalau saya nggak keluar, nggak makan, berarti orang-orang ini 4 anggota keluarga nggak makan, ujung-ujungnya gizi buruk ya kena COVID juga, Dok. Kan kalau nutrisi nggak bagus, imunnya turun juga kan? Itu problemnya. Lalu mereka bertanya, saya tanya tuh sama teknisi HP yang di Condet, Mall Condet. Dia sampai turun, itu pun bilang selama PPKM berat, sehari dia cuma punya 30.000, 1 istri 2 anak. Dan ini terjadi realita. Makanya ketika Pak Luhut kemarin dengan hormat bilang PPKM terkendali, yang nggak terkendali tunjuk ke muka saya. Lah faktanya saya bisa nunjukin. Memang rata-rata masyarakat kesusahan banget. Ya kan? Dan ini kalau tidak dipenuhi, yang terjadi adalah gap kesenjangan ini akan tinggi. Ketika orang punya uang, mereka teriak prokes itu gampang. Dan kelak orang yang punya uang ini juga akan kehabisan uang. Contoh, siapa yang kuat ketika gerainya di mall tutup sebulan? Ya kan? Dia sementara sewa mall itu tidak berkurang sama sekali, dan ini saya confirm. Ya, kenapa? Saya punya toko. Toko saya 17 tutup di Jakarta. Saya masih kuat gaji pegawai, tapi teman saya yang buka gerai mall itu tidak tutup loh, Pak. Mallnya tidak dikunjungin, ya, tapi sewa mall berjalan. Otomatis perusahaan akan mengurangi pegawai, dan akhirnya banyak pegawai mall dirumahkan. Bahaya loh nih. Otomatis kan pegawai mall dirumahkan dapat makan dari mana? Bener nggak? Ujung-ujungnya mereka gizinya buruk juga. Nah, akhirnya masyarakat ini kecewa. Dan akhirnya mereka mencari sosok pembenaran yang bisa mewakili suara mereka. Makanya sosok Louis viral. Sosok akun hoax viral. Karena mereka bilang sosok ini bisa membuat suara mereka tersampaikan. Dan akhirnya menjadi alasan denial mereka untuk mereka bekerja di luar. Kenapa pegawai Susankar nggak keluar-keluar? Karena gajinya nggak potong. Coba Daniel, videografer saya, kamu 6 minggu saya rumahkan, konten saya tiadakan. Berarti gaji nggak saya cairkan 6 minggu. Kamu protes ya? Protes. Wajar nggak? Wajar. Nah, ketika orang protes, dianggap tidak mensukseskan PPKM. Bahkan jadi lingkaran setan. Di sini kesenjangan. Kalau kamu punya duit, kamu teriak isoman, itu gampang. Dan saya tuh meladeni telemedicine, nomor saya tuh tersebar banyak banget. Dan bahkan ada yang konsultasi ke saya lewat HP toko. Mereka pun bilang, Dok, saya itu gejalanya kayaknya COVID. Bahkan dia sampai didiagnosa, saya demam, nyeri sendi, saya nggak bisa mencium apapun, dan tenggorokan sakit banget. Dok, jadi solusinya gimana, Dok? Soalnya kalau saya swab, saya nggak punya uang. Itu perkataan salah satu netizen yang konsultasi ke HP admin toko di daerah Bekasi. Kalau saya swab, saya nggak punya uang. Apa yang harus saya lakukan? Saya kasih resep dong, bener nggak? Resep, gratis, saya tulis, kan akhirnya dulu telemedicine. Dia tanya, Dok saya isoman, harus. Lalu dia isoman 4 hari, 10 hari tepatnya. Dan selama 10 hari itu, dia masih bisa ditolong tetangga. Di Yogyakarta ada warga bantu warga, jimpitan. Jadi warganya yang akhirnya membantu sama warga sehingga nanti dia bisa makan. Tapi apakah ada yang di Jogja? Ya kan? Di rumahmu ada kan? Jadi misalkan satu kampung, karena saking hopelessnya,
warga satu RT itu iuran dipegang sama RT. Ketika ada yang COVID, kas RT ini dibuat membantu yang kena COVID ini. Tapi apakah semua kampung kayak gitu? Nah, itulah sebenarnya masalah terjadi. PPKM akan sangat efektif kalau warga yang terdampak karena PPKM ini juga ditanggung. At least kebutuhan primernya, 9 bahan pokok, beras, dan lain-lain. Dan hal ini akan tentu sangat membantu mereka. Bisa dilihat, kita nggak bisa bilang, kalau ada bilang, warga manja. Kalau di 2021 itu sulit. Ya, PPKM, PSBB, lockdown, jika dilakukan di 2020, tabungan orang masih banyak. Mungkin akan sangat realistis kalau kamu mengkritik aneh-aneh. Ya kan? Mengkritik bahwa bilang warga manja atau bla bla. Tapi di tahun 2021, bahkan orang menengah aja bisa jadi orang nggak punya duit karena mereka di PHK. So, sekali lagi buat pemerintah, kalau mau sukses PPKM-nya, warga yang terdampak ekonominya, warga harian, warga apapun, itu paling nggak harus dibuatin kalau nggak dapur umum, bantuan. Dan jangan bansosnya sampai dikorup lagi. Itu memalukan. Dan pada hari ini, saya sudah share ke Jonathan, statement dari Pak Jody, itu jubirnya Kemenparves, ya kan, jubirnya Pak Luhut, mengatakan bahwa beliau juga setuju bahwa kalau mau sukses PPKM, warga di bawah diberikan bantuan sosial. Maka oleh karena itu bekerja sama dengan Kemensos. Kalau ada yang mengkritik, Dr. Tirta sok tahu soal kebijakan. Loh, kebijakan ini terkait kesehatan. Ya kan? Kenapa saya tetap nge-push di sini? Karena saya juga punya bisnis, saya juga dokter, dan saya juga menampung aspirasi masyarakat. Ya, dokter itu selalu menekankan batasi mobilitas. Tetapi kita juga tahu, nggak semua orang bisa tahan di rumah karena penghasilannya harian. Seorang yang penghasilan harian ini juga harus di-cover oleh pemerintah. Ya kan? Kalau gaji bulanan yang di PHK juga harus diurus sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak ada uang, ya cari talangan. Mau dari cari talangan utangan infrastruktur kayak mengalihkan gaji dari ASN kayak tunjangan pejabat, atau bisa dicari dengan bansos. Terutama daerah-daerah yang terdampak, 10 kota besar yang sangat terdampak. Jakarta, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, Jogja, Solo, Bandung, ya kan, Tasik, Garut, banyak. Kota-kota ini harus diutamakan. Kalau enggak, akan bisa potensi terjadi konflik sosial. Dan Pak Luhut sendiri yang statement ada di berita, Pak Luhut statement kan kalau PPKM lama-lama, kasihan warga. Dan statement terbaru Pak Jody akan mengedepankan penyampaian bansos dan ekonomi. Jadi sebenarnya pemerintah itu mendengarkan usul-usul kita. Tapi duitnya ada atau enggak itu urusan mereka. Dan tugas kita untuk mengkritik. Jadi kalau PPKM tanpa mengedepankan menanggung orang-orang yang terdampak, itu sangat berbahaya. Karena akan potensi terjadi kericuhan. Bayangin kalau orang-orang sudah nggak bisa makan selama berminggu-minggu, apa yang mereka lakukan? Kepepet. Namanya orang kepepet tentu akan melakukan kegiatan yang di luar rasional. Bisa jadi potensi kriminal akan tinggi. Kita kan nggak mau suzon. Dan tugas polisi jadi akan berat. Dok, gimana kalau soal vaksinasi? Vaksinasi itu di beberapa tempat ricuh. Bisa dicek berita, Jonathan nanti cek vaksinasi di NTT, itu ricuh. Vaksinasi di Bali, antri dari subuh. Vaksinasi di Jogja, antri dari subuh. Vaksinasi di Klaten itu sampai di pending karena dosis nggak cukup. Sementara banyak orang di Jawa Barat yang vaksinasi tapi belum dipanggil. Bahkan di Karawang kemarin heboh vaksinasi tapi nggak disuntikin, lagi diklarifikasi. Banyak orang yang bahkan vaksinasi di GBK tapi sertifikatnya belum datang. So, vaksinasi aja ribet. Dosisnya ada tapi pemberiannya belum tahu. Vaksinator aja terbatas. Akhirnya BIN turun tangan. Lihat di berita, BIN katanya ingin membagikan vaksinasi door to door. So, selama PPKM darurat, ya vaksinasi jangan dijanjiin belaka, harus diperbaiki mekanismenya. Gimana menekan pasien? Pasien itu kalau misal untuk tercegah penyakit, selain mobilisasi, nutrisinya harus tercukupi. Ingat, orang yang imunnya kuat itu rata-rata memiliki nutrisi yang cukup, ya kan? Dan dia bisa ada waktu untuk bed rest. Kayak contoh, vitaminnya cukup, proteinnya cukup, sehingga dia imunnya kuat. Tapi kalau nutrisinya buruk, imunnya akan lemah, dia akan kena COVID juga. Nah, kenapa hoax dipercaya? Karena orang-orang ini udah kehilangan hope. Banyak orang di Indonesia itu kehilangan harapan, kehilangan uang, kehilangan rezeki, kehilangan pendapatan. Sehingga isu-isu yang konyol pun akhirnya dipercaya, asal bisa mewakilkan narasi mereka. So, ini bukan saatnya kita berdebat lagi ya. Anti-COVID dan pro-COVID itu akan terus ada. Tetapi kita tahu PPKM ini solusi satu-satunya mencegah COVID. Tapi tolong, kalau mau efektif dan mau berguna, ya kan, kebutuhan masyarakat juga harus diurus. Kalau mau PPKM doang, koar-koar doang, tapi kebutuhan masyarakat diurus, konflik sosial. Dan tolong, buat para pejabat yang ada di atas sana,
mulai filter melakukan tindakan karena kalian tokoh. Barusan kemarin salah satu menantu pejabat liburan di Jepang. Walaupun itu teman saya akan tetap kritik. Kalau orang biasa, lah kan hak duit saya, nggak masalah. Kalau orang biasa keluar negeri bagiku nggak masalah. Tapi ketika seorang pejabat menantunya keluar negeri ke Jepang, yang notabene Jepang aja sudah agak membatasi orang Indonesia ke sana karena COVID, bahkan warga negara Jepang aja dipanggil balik, apakah etis kamu pamer? Ya kan? Pejabat kan dicontoh masyarakat. Kalau orang biasa bagiku nggak masalah bro, karena dia tidak ada beban untuk dicontoh. Kalau nggak kuat ya jangan jadi keluarga pejabat, jangan jadi mantu pejabat. Kalau kamu nggak kuat menjadi contoh. Paham kan? Ketika kamu menjadi bagian keluarga pejabat, apalagi menteri, ya kamu harus bisa menjadi contoh. Dan memang wajar, dan ketika dihujat kalau kamu blunder ya wajar. Aku aja ketika dulu ke Holy Wing dihujat, habis itu sadar diri kok memang aku yang salah. Walaupun akhirnya Holy Wing minta maaf. Dan Pak Jokowi kemarin statement, dan saya post juga, bener kan? Bahwa menteri itu kalau bisa jangan keluar negeri dulu, kecuali menteri luar negeri. Why? Karena akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Jadi di sini sign of krisisnya. Dan hindari statement-statement yang nggak penting. Kemarin kan nggak kompak, Pak Luhut terkesan nggak mau perpanjang, tapi Pak Effendi pengen perpanjang. Jadi di rapat ini lagi panas. Tapi aku berharap Pak Luhut itu mendengarkan usul. Kenapa? Staf susnya Pak Firman itu diskusi sama saya terus. Dan Pak Firman berjanji menyampaikan ini Pak Luhut. Dan Pak Luhut pun melalui Pak Jody statement memang ekonomi rakyat harus diurus. Jadi saya yakin Pak Luhut di rapat itu memperjuangkan kita. Cuman nggak tahu apakah hasil rapatnya kayak apa dan pengawasan di lapangan seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi tolong buat para pejabat yang mendengar ini sense of krisisnya. Dan video YouTube ini minggu lalu berhasil membuat Dinkes Banten mengubah feed-nya. Walaupun saya kena kritik, kena hujat, Gubernur Banten mengatakan turun ke lapangan, ya kurang apa lagi, lapangan sepak bola. Ada udah tuh di Gresik, saya keliling tuh ke relawan-relawan. Tapi at least mereka mengubah feed-nya. Kita harus apresiasi Dinas Kesehatan Banten mendengarkan kritik. Ini contoh kita sebagai rakyat bisa mengawasi. Jadi itu aja, PPKM tidak efektif kalau tidak diiringi dengan penyampaian bantuan ke warga yang terdampak. PPKM akan efektif kalau warga yang terdampak diberikan bantuan dan ditanggung oleh negara. Dan jangan melepaskan tanggung jawab ini. Why? Karena itu adalah warga negara Indonesia dan mereka mengorbankan dirinya ekonominya untuk supaya pandemi selesai. Dan buat kalian yang masih mampu, bantu sesamanya. Kalau nggak bisa mampu beli, bantu promosikan, bantu post mereka. At least mereka mendapatkan awareness yang lebih. Karena di luar sana banyak orang yang susah. Kelak orang kaya pun bisa jadi orang miskin kalau nggak ada yang beli juga. Dan orang miskin bisa hopeless dan bisa meninggal karena kelaparan. Dan ini yang kita tidak inginkan. Karena ingat, jumlah kematian di Indonesia sudah per hari tertinggi. Angka hariannya tertinggi di dunia. Itu aja pesan dari Suara Tirta hari ini. Buat pemerintah, sekali lagi, tolong dipertimbangkan evaluasi di lapangan. Dan kalau nggak percaya, silakan datang ke tempat-tempat yang kalian tahu. Dan jujur, mematikan listrik itu tidak efektif. Di Malang soalnya dimatiin lampunya. Buat apa? Emang COVID-nya takut lampu? Kan tinggal beli lilin sama genset juga selesai. Nggak efektif. Nyemprot disinfektan sudah tidak dilakukan. Bagus. Lebih baik anggarannya diperkuat. Anggaran itu digunakan untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan ngencengin vaksin. Dan untuk masyarakat yang terdampak. Bansosnya baru Rp300.000 per bulan. Kau di Jakarta 300.000 dapat apa per bulan? Nah? Seminggu juga habis. Seminggu? Juga habis. Kalau lu punya anak 2 hari juga habis, Bos. 2 hari habis. Hah? Habis. 2 hari. Hah? Habis 2 hari. Habis. Memang. Minimal tuh mendekati UMR. Bantuan tuh harus senilai 2,5 juta minimal. Atau 3,5 juta per bulan. 3,5 juta itu kalau nggak ada uang, cash, bisa dibagi cashnya berapa, bantuan sembakonya berapa. Dan sembako, kalau cicilan, kerjasama dong sama cicilan. Sewa mall jalan, cicilan bank jalan, dikondisikan lah. Kasihan itu orang yang sewa mall nggak bisa bayar, ujung-ujungnya mecat pegawai. Saya yakin semua pengusaha kalau sewa mallnya dipending dan pajaknya dibebaskan, atau cicilannya dibebaskan paling nggak sebulan, tidak akan ada pemecatan. Itu kalau dari saya, lebih kurang minta maaf. Semoga teman-teman yang di atas mendengarkan. Dan sekali lagi,
Bukan saya pro pemerintah atau anti pemerintah. Saya dianggap mensela-mensele, itu adalah bukti dinamis. Kalau misal pemerintah kerja bagus, kita apresiasi. Kalau misalkan kerja jelek, kita kritisi. Dan kita berbasis sains kalau ngomong. Dan sains itu selalu dinamis, selalu update. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di Suara Tirta berikutnya.